Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ignatius Fernando Ontas, bisa panggil Reno, dengan NIM 146250014, Prodi Teknik Informatika. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang soal UTS, yaitu soal pertama, sistem manajemen pemain sepak bola buatlah program sistem manajemen pemain sepak bola dengan menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek. Pertama, struk buat sebuah struk alamat yang berisi kota dan negara, dan struk tersebut menjadi bagian substruk dari kelas pemain. Kemudian yang kedua, kelas pendapatan buat sebuah kelas pendapatan yang berisi nama pendapatan dan nominal. Contoh, ada gaji pokok, bonus gol, bonus clean sheet, bonus kemenangan, bonus sponsor, bonus turnamen. Satu pemain dapat memiliki lebih dari satu komponen pendapatan menggunakan kode vektor. Kemudian yang ketiga, kelas induk. Pemain memiliki atribut ID pemain, nama pemain, alamat asal, dan vektor daftar pendapatan. Yang keempat, kelas turunan. Penyerang memiliki atribut tambahan, jumlah gol. Override fungsi, tampilkan data pemain. Penjaga gawang memiliki atribut tambahan seperti jumlah clean sheet, dan fungsi override tampilkan data pemain. Nah, di sini bawahnya menu program. Pertama-tama di bagian atas ini include IOStream, include vector, include main P adalah IOStream digunakan untuk proses input, sin dan output. Ya, see out. Ya, kedua, vektor adalah digunakan untuk menyimpan banyak data pemain dan pendapatan secara dinamis. Dan FStream digunakan untuk membaca dan menulis. Offstream file. String digunakan untuk menyimpan teks seperti nama pemain dan kota. Dan tanpa library tersebut, program tidak dapat menggunakan fitur-fitur tersebut. Lanjut, kedua, struk alamat. Jadi struk alamat di bagian bawah ini ya, ada string kota dan string negara. Ya, di sini struk ini digunakan untuk mengelompokkan data yang saling berhubungan. Jadi pada program ini alamat terdiri dari dua, yaitu kota dan negara. Dan struk alamat kemudian dijadikan atribut dalam kelas pemain, dengan artian setiap pemain pasti memiliki alamat asal. Contoh misal seperti ini ya, saya memberikan contohnya langsung kepada output. Nah, di bawah ini kota ID pemain P001, nama Reno, kemudian kota Surabaya, negara Indonesia. Kemudian yang kelas pendapatan. Nah, di sini yang bagian bawah kelas pendapat. Ya, ada kelas pendapatan, public, string nama pendapatan, double nominal, ya nominal gajinya. Kemudian pendapatan, string nama, double nilai. Ya, di situ penjelasannya, kalau menurut saya kelas dapat digunakan untuk menyimpan seluruh penghasilan pemain, dan setiap objek pendapatan mempunyai dua atribut, yaitu ada dua di sini tadi ya, nama pendapatan dan nominal. Jadi contoh datanya seperti ini. Nah, di sini gaji pokok rupiah,
50, 500, kemudian bonus golnya 150, bonus sponsor 800, jumlah pendapatan 730, jadi jumlah golnya 15 gol. Nah, karena satu pemain dapat memiliki banyak pendapatan, maka digunakan vektor. Nah, di bagian vektor ini nanti ada tulisannya pendapatan dan daftar pendapatan. Kemudian saya akan menjelaskan yang di kelas untuk pemain. Nah, di kelas pemain ini merupakan super kelas, atau semua pemain akan mewarisi kelas ini. Jadi atributnya ID pemain, nama pemain, alamat, dan menggunakan vektor pendapatan atau daftar pendapatan. Jadi penjelasan pertamanya di bagian ini ya, ID pemain ini digunakan sebagai identitas unik, dan nama pemain bagian bawah ini adalah menyimpan nama pemain. Nah, kemudian yang di bawahnya alamat menyimpan kota dan negara, dan daftar pendapatan menyimpan seluruh penghasilan pemain. Dan seperti ini outputnya ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, gaji pokok rupiah 500, kemudian bonus golnya 150, kemudian bonus sponsor 800, total pendapatan 730. Jadi jumlah gol 18. Nah, fungsi tambahan pendapatan di bagian void tambah pendapatan, bagian ini ya, string nama double nominal ini, daftar pendapatan, pushback pendapatan ya, bagian bawah ini fungsinya ini digunakan untuk memasukkan data pendapatan ke dalam vektor. Misalnya gaji pokok, bonus gol, bonus sponsor. Maka dari ketiga data tersebut dimasukkan ke dalam vektor. Ya, seperti ini outputnya tadi ya. Dimasukkan ke dalam vektor. Bagian yang ketiga ini. Kemudian fungsi hitung total pendapatan. Bagian ini double hitung pendapatan ya. Nah, di sini penjelasannya adalah fungsi ini menjumlahkan seluruh nominal pendapatan menggunakan perulangan for. Ya, bagian bawah ini for int ini sama dengan 10 ini. Misalnya jumlahnya seperti ini ya, misalnya 500 dan 150, 800 dan 230, maka hasilnya 700. Nah, virtual function-nya ini di bagian bawah sini. Virtual void tampilkan data pemain. Di sini ada ID pemain, nama, kota, dan negara sesuai dengan permintaannya. Ya, di sini ada nomor pertama di sini dengan kota, negara, kemudian yang kedua yang kelas pendapatan
Ya, jadi lanjut. Ya, di bagian fungsi hitung total pendapatan, double hitung total pendapatan ya. Sampai ini penjelasannya adalah fungsi ini menjumlahkan seluruh nominal pendapatan menggunakan perulangan, yaitu di bagian bawah ini for menggunakan INT. Seperti ini jadinya. Ya, daftar pendapatan gaji pokok sekian 500, kemudian bonus gold 150 dan bonus sponsor 800, total pendapatan 730 dan jumlah goal 18. Jadi misalnya menggunakan 500, 150, 500, maka hasilnya 700. Nah, di sini virtual function. Jadi virtual function ini di bagian bawah ini. Virtual void tampilkan data pemain. Di sini ada 4. Pertama ada ID pemain, kemudian nama, kota, dan negara. Nah, di sini penjelasannya keyword virtual digunakan agar fungsi dapat di override, dan tujuannya supaya setiap jenis pemain dapat menampilkan informasi yang berbeda. Nah, di sini kenapa ada 4 data tersebut ini, karena di soalnya diminta kota dan negara, dan bagian kelas pendapatan diminta untuk nama pendapatan dan nominal. Dan contohnya di sini ada gaji pokok, bonus gold, bonus clean sheet, bonus kemenangan, bonus sponsor, bonus turnamen. Dan di sini menggunakan kode vektor. Ya. Lanjut, kelas penyerang. Nah, kelas penyerang ini public pemain. Ya, kelas turunan penyerang. Di sini bagian bawah ini kelas penyerang public pemain. Nah, di sini penjelasannya kelas penyerang mewarisi seluruh atribut kelas pemain dan kemudian menambahkan atribut baru seperti jumlah gol, dan misalnya jumlah gol tertera 18 atau 25 atau 30. Dan override di bagian ini, bagian void. Nah, di sini sehingga saat data ditampilkan jumlah gol ikut muncul. Ya, seperti di outputnya seperti ini. Nah, di sini saya memasukkan 18 gol, maka ditampilkan outputnya 18. Nah, kemudian yang nomor 9, kelas turunan penjaga gawang. Nah, di sini bagian bawah ini ya, di bagian bawah ini kelas turunan penjaga gawang. Penjelasannya memiliki atribut tambahan, yaitu di bagian INT jumlah clean sheet ya di bagian bawah ini. Kemudian misalnya 18 clean sheet, jadi golnya yang tertera di output ada 18 seperti yang saya lakukan ini. Nah, jadi saat data ditampilkan, maka informasi clean sheet ikut juga ditampilkan. Nah, di bagian bawah ini data penjaga gawang, ID pemain P002, nama yang saya terterakan Budi, kota Bandung, negara Indonesia, dan daftar pendapatan gaji pokok 450 dan bonus clean sheet-nya 100, bonus kemenangan 500, dan total pendapatan 600, dan jumlah clean sheet-nya 12. Kemudian yang
polymorphism di main program ini. Jadi program ini menyimpan seluruh pemain pada vektor. Bagian ini vektor pemain ini ya. Nah, jadi mengapa menggunakan pointer? Karena vektor dapat menyimpan objek seperti penyerang dan penjaga gawang secara beruntutan. Nah, di bagian ini ya. Nah, di daftar pakai pemain tampil daftar pemain. Nah, di situ program ini akan memilih fungsi sesuai jenis objek. Jika objek penyerang maka akan memanggil fungsi penyerang, dan jika objek penjaga gawang maka memanggil fungsi penjaga gawang. Dan inilah yang disebut dengan polymorphism. Nah, menu program seperti sini ya. Nah, menu program ini menggunakan do switch. Biasanya program akan terus menampilkan menu sampai pengguna memilih keluar. Nah, seperti menu pertama ada tambah pemain, tampilkan nama pemain, ubah data, hapus data, cari data, simpan file, baca file, dan keluar. Nah, menu tambah pemain saat kita memilih menu pertama, program yang diminta adalah ID, nama, kota, negara, jenis pemain, jumlah gol atau clean sheet, kemudian jumlah pendapatan, dan semua data akan dimasukkan ke vektor. Jadi contoh misalnya di sini karena saya sudah menentukan nama saya dan kota dan negara, maka langsung outputnya seperti ini. Nah, pertama sebelum saya memasukkan di inputnya nama saya sendiri, itu pertama kita masukkan ID kita. Ya, pertama P001, kemudian masukkan nama pemain, contoh misal nama saya Reno, kemudian kota Surabaya, negara Indonesia, dan jenis penyerangnya 1, dan jumlah gol yang saya tertera di sini 18. Nah, menu menampilkan data di sini program menggunakan for, dan untuk membaca seluruh isi vektor kemudian memanggil tampilkan data pemain. Nah, contoh yang bawah ini misal ID-nya P01, namanya Messi atau Ronaldo, kemudian kota Argentina atau Portugal. Misal yang Ronaldo kotanya Lisbon, kemudian negaranya Portugal, pendapatan gaji pokok 500, bonus gol 100, dan total pendapatannya 680, jumlah gol 32. Dan menu cari ID, program ID kemudian melakukan pencarian menggunakan if ya, untuk mengecek apakah ditemukan. Kemudian output jika ditemukan data ditemukan, jika tidak, data tidak ditemukan. Dan menu ubah, program mencari ID, jika ditemukan maka seluruh data dapat diubah. Misal nama, jumlah gol, pendapatan, output data berhasil diubah. Nah, menu yang dihapus, program mencari ID, kemudian menggunakan RAC untuk menghapus dari vektor output.
Lanjut fungsi tambah pendapatan. Jadi void tambah pendapatan. Ya, bagian ini ya string nama double nominal. Ya, jadi fungsi ini digunakan untuk memasukkan pendapatan ke dalam vektor. Misalnya memperoleh gaji pokok, bonus goal, bonus sponsor. Maka dari ketiga data tersebut dimasukkan ke vektor. Nah, fungsi hitung total pendapatan. Nah, ini. Nah, fungsi ini menjumlahkan seluruh nominal pendapatan menggunakan perulangan. Misalnya menggunakan perulangan for. Misalnya yang pakai bawah ini ya. Misalnya 500. Data yang saya masukkan di sini ada angka 500, 150, 800 dan 730. Nah, maka hasilnya 700. Nah, virtual function di bagian ini, virtual void, tampilkan data pemain. Nah, penjelasannya dari kode ini adalah keyword virtual digunakan agar fungsi dapat di override, dan tujuannya supaya setiap jenis pemain dapat menampilkan informasi yang berbeda. Nah, kemudian yang kelas turunan penyerang bagian ini. Jadi penjelasannya kelas penyerang mewarisi seluruh atribut kelas pemain, kemudian menambahkan atribut baru jumlah gol, yaitu jumlah gol ya. Misalnya jumlah golnya 18, yang saya masukkan di sini adalah 18. Nah, di sini. Nah, override di bagian ini ya, void tampilkan data pemain ya di data penjaga gawang. Nah, jadi sehingga saat data ditampilkan jumlah gol ikut muncul. Kemudian yang penjaga gawang. Jadi penjelasannya memiliki atribut tambahan, yaitu jumlah clean sheet ya. Bagian ini si Al ini misalnya 18 clean sheet. Nah, di sini saya memasukkan di sini ya, seperti ini. Nah, jumlah code 18. Nah, ini saya masukkan di sini. Nah, saat data ditampilkan maka informasi clean sheet juga ikut ditampilkan. Kemudian yang polymorphism. Jadi program ini menyimpan seluruh data pemain pada vektor ya, di daftar pemain. Jadi mengapa menggunakan pointer? Karena vektor ini dapat menyimpan objek pertama penyerang dan penjaga gawang secara bersamaan. Jadi saat menjalankan daftar pemain, I1 tampilkan data pemain. Jadi program ini akan memilih fungsi sesuai jenis objek. Nah, jika objek penyerang maka akan memanggil fungsi penyerang, dan inilah yang disebut dengan polymorphism. Nah, jadi menu programnya adalah program ini menggunakan do switch ya. Penjelasannya program ini akan terus menampilkan menu sampai pengguna memilih keluar. Menu pertama ada tambah pemain, kemudian kedua tampilkan pemain, kemudian yang ketiga ubah data, kemudian yang keempat hapus data, kemudian yang kelima cari data, kemudian yang keenam simpan file, kemudian yang ketujuh baca file dan keluar. Nah, menu tambah pemain. Jadi saat memilih menu pertama, nah di sini karena saya sudah memasukkan input nama saya, maka outputnya seperti ini. Nah, jika kalau misalkan kita belum memasukkan nama kita pada inputnya, maka pasti ada saat kita memasuki output
ada saat memilih menu pertama. Program diminta pertama ada ID, nama, kota, negara, jenis pemain, jumlah gol atau clean sheet, jumlah pendapatan. Semua data dimasukkan ke dalam vektor. Nah, jadi contoh outputnya adalah seperti ini ya. Nama saya, masukkan ID B001, masukkan nama pemain bolanya atau Ronaldo atau Messi, kemudian kota Lisbon, negaranya Portugal. Nah, jenis penyerang satu penyerang dan jumlah gol. Di sini saya masukkan 18. Nah, jadi menu tampilkan data. Menu ini menggunakan program for untuk membaca seluruh isi vektor, kemudian memanggil tampilkan data pemain. Contoh ID B01 Ronaldo, kota Lisbon, negara Portugal, gaji pokok 500, bonus gol 100, dan bonus sponsor 800. Nah, total pendapatannya 610, jumlah gol 32. Nah, menu cari. Jadi program meminta ID, kemudian melakukan pencarian menggunakan if. Nah, di sini kita menggunakan if ya, untuk mengecek apakah ditemukan. Nah, di outputnya jika ditemukan data ditemukan, jika tidak maka data tidak ditemukan. Nah, di sini ada menu bar. Nah, menu bar ini mencari program ID. Jika ditemukan maka seluruh data dapat diubah. Misalnya nama, jumlah gol, pendapatan, dan outputnya data berhasil diubah. Menu hapus, program ID, kemudian menggunakan erase untuk menghapus dari vektor output data berhasil dihapus. Simpan file menggunakan program offstream. Semua data pemain disimpan ke file output, maka data berhasil disimpan ke file. Nah, di sini baca filenya. Nah, seperti diminta nomor. Nah, sini nomor 7 ini ya, baca data dari file, membaca seluruh data dari file menggunakan if stream, kemudian memasukkan kembali ke dalam vektor. Nah, jadi di sini kita menggunakan program if stream, kemudian membaca seluruh isi file, dan outputnya data berhasil dibaca dari file. Nah, di sini kita sesuai dengan perintahnya ya, soal-soalnya. Di sini di soal pertama kita diminta untuk pertama struk yang di dalamnya berisi kota dan negara, kemudian yang kedua kelas pendapat, nama pendapatan dan kedua nominal, dan contohnya di sini ada gaji pokok, bonus gol, bonus clean sheet, bonus kemenangan, bonus sponsor, dan bonus turnamen. Nah, di sini kita tadi di inputnya kita ada tertera ya di sini. Di sini ada. Nah, di sini kita sudah memasukkan ID pemain, nama pemain, alamat asalnya di mana, dan vektor daftar pendapatan. Nah, di sini kelas turunan. Nah, di sini kita juga tadi memasukkan jumlah gol ya. Jumlah gol dan jumlah clean sheet. Dan di sini menu programnya. Nah, di program ini pertama ada nyerang, jaga gawang ya, input ID pemain, nama pemain, kota dan negara, jumlah gol, jumlah clean sheet. Nah, di sini ubah data. Di bagian ubah data juga kita sudah memasukkan nama pemain, kota dan negara, jumlah gol dan clean sheet, menambahkan pendapatan, mengubah pendapatan, dan menghapus pendapatan. Nah, sini juga kita tadi sudah menambahkan hapus data ya, hapus data, dan cari pemain ya. Di sini jika kita sudah memasukkan semua input kita dan jawabannya, kita bisa memilih ID pemain, nama
Ya, jadi lanjut. Ya, di bagian fungsi hitung total pendapatan, double hitung total pendapatan ya. Sampai ini penjelasannya adalah fungsi ini menjumlahkan seluruh nominal pendapatan menggunakan perulangan, yaitu di bagian bawah ini for menggunakan INT. Seperti ini jadinya. Ya, daftar pendapatan gaji pokok sekian 500, kemudian bonus gold 150 dan bonus sponsor 800, total pendapatan 730 dan jumlah gold 18. Jadi misalnya menggunakan 500, 150, 500, maka hasilnya 700. Nah, di sini virtual function. Jadi virtual function ini di bagian bawah ini. Virtual void tampilkan data pemain. Di sini ada 4. Pertama ada ID pemain, kemudian nama, kota, dan negara. Nah, di sini penjelasannya keyword virtual digunakan agar fungsi dapat di override, dan tujuannya supaya setiap jenis pemain dapat menampilkan informasi yang berbeda. Nah, di sini kenapa ada 4 data tersebut ini, karena di soalnya diminta kota dan negara, dan bagian kelas pendapatan diminta untuk nama pendapatan dan nominal. Dan contohnya di sini ada gaji pokok, bonus gold, bonus clean sheet, bonus kemenangan, bonus sponsor, bonus turnamen. Dan di sini menggunakan kode vektor. Ya. Lanjut, kelas penyerang. Nah, kelas penyerang ini public pemain. Ya, kelas turunan penyerang. Di sini bagian bawah ini kelas penyerang public pemain. Nah, di sini penjelasannya kelas penyerang mewarisi seluruh atribut kelas pemain dan kemudian menambahkan atribut baru seperti jumlah gol, dan misalnya jumlah gol tertera 18 atau 25 atau 30. Dan override di bagian ini, bagian void. Nah, di sini sehingga saat data ditampilkan jumlah gol ikut muncul. Ya, seperti di outputnya seperti ini. Nah, di sini saya memasukkan 18 gol, maka ditampilkan outputnya 18. Nah, kemudian yang nomor 9, kelas turunan penjaga gawang. Nah, di sini bagian bawah ini ya, di bagian bawah ini kelas turunan penjaga gawang. Penjelasannya memiliki atribut tambahan, yaitu di bagian INT jumlah clean sheet ya, di bagian bawah ini. Kemudian misalnya 18 clean sheet, jadi golnya yang tertera di output ada 18 seperti yang saya tampilkan di sini. Nah, jadi saat data ditampilkan, maka informasi clean sheet ikut juga ditampilkan. Nah, di bagian bawah ini data penjaga gawang, ID pemain P002, nama yang saya terterakan Budi, kota Bandung, negara Indonesia, dan daftar pendapatan gaji pokok 450 dan bonus clean sheet-nya 100, bonus kemenangan 500, dan total pendapatan 600, dan jumlah clean sheet-nya 12. Kemudian yang
polymorphism di main program ini. Jadi program ini menyimpan seluruh domain pada vektor. Ini vektor domain ini ya. Nah, jadi mengapa menggunakan pointer? Karena vektor dapat menyimpan objek seperti penyerang dan penjaga gawang secara beruntutan. Nah, di bagian ini ya. Nah, di daftar pakai pemain tampil daftar pemain. Nah, di situ program ini akan memilih fungsi sesuai jenis objek. Jika objek penyerang maka akan memanggil fungsi penyerang, dan jika objek penjaga gawang maka memanggil fungsi penjaga gawang. Dan inilah yang disebut dengan polymorphism. Nah, menu program seperti sini ya. Nah, menu program ini menggunakan do switch. Biasanya program akan terus menampilkan menu sampai pengguna memilih keluar. Nah, seperti menu pertama ada tambah pemain, tampilkan nama pemain, ubah data, hapus data, cari data, simpan file, baca file, dan keluar. Nah, menu tambah pemain saat kita memilih menu pertama, program yang diminta adalah ID, nama, kota, negara, jenis pemain, jumlah gol atau clean sheet, kemudian jumlah pendapatan, dan semua data akan dimasukkan ke vektor. Jadi contoh misalnya di sini karena saya sudah menentukan nama saya dan kota dan negara, maka langsung outputnya seperti ini. Nah, pertama sebelum saya memasukkan di inputnya nama saya sendiri, itu pertama kita masukkan ID kita. Ya, pertama P001, kemudian masukkan nama pemain. Contoh misal nama saya Reno, kemudian kota Surabaya, negara Indonesia, dan jenis penyerangnya 1, dan jumlah gol yang saya tertera di sini 18. Nah, menu menampilkan data di sini program menggunakan for. Dan untuk membaca seluruh isi vektor kemudian memanggil tampilkan data pemain. Nah, contoh yang bawah ini misal ID-nya P01, namanya Messi atau Ronaldo, kemudian kota Argentina atau Portugal. Misalnya Ronaldo kotanya Lisbon, kemudian negaranya Portugal. Pendapatan gaji pokok 500, bonus gol 100, dan total pendapatannya 680, jumlah gol 32. Dan menu cari ID, program ID kemudian melakukan pencarian menggunakan if ya, untuk mengecek apakah ditemukan. Kemudian output jika ditemukan data ditemukan, jika tidak data tidak ditemukan. Dan menu ubah, program mencari ID, jika ditemukan maka seluruh data dapat diubah. Misal nama, jumlah gol, pendapatan, output data berhasil diubah. Nah, menu yang dihapus, program mencari ID, kemudian menggunakan RAC untuk menghapus dari vektor output. Ya, lanjut.
cara simpan file di sini saya menggunakan off stream. Jadi semua data pemain disimpan ke file. Nah, outputnya data yang berhasil kita input maka berhasil disimpan ke file. Kemudian baca filenya, program menggunakan if stream. Jadi kemudian membaca seluruh isi file dan outputnya data berhasil dibaca dari file. Jadi contoh program jalannya program ya, sistem manajemen pemain. Saat pertama tambahkan pemain, kemudian tampilkan, kemudian ketiga ubah, kemudian yang keempat hapus, kemudian yang kelima cari, kemudian yang keenam simpan, dan kemudian yang ketujuh baca, dan kemudian yang ke-8 keluar. Dan pilihan pertama setelah kita memilih menu 1, masukkan ID nama kita ya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal di bagian outputnya. Contoh misal B001 nama Ronaldo, jenis menyerang, jumlah gol 35 dan pendapatan 3. Kemudian menu yang kedua di bagian data penjaga gawang, misal P002 nama Budi, kota Bandung, negara Indonesia. Nah, dan daftar pendapatannya di sini 450, bonus clean sheet 100, bonus kemenangan 500, total pendapatan 600, jumlah clean sheet 12. Ya. Nah, jadi kesimpulan dari program ini berhasil menerapkan seluruh konsep yang diminta dalam tugas WAS ini di soal genap ini. Nah, kebetulan NIM saya genap 114, yaitu pertama diminta stroke untuk menyimpan alamat, kemudian yang kedua kelas untuk merepresentasikan objek pemain dan pendapatan, kemudian yang ketiga vektor untuk menyimpan data secara dinamis, kemudian yang keempat interrange agar penyerang dan penjaga gawang mewarisi kelas pemain, kemudian yang kelima polymorphism melalui fungsi virtual dan override, dan yang keenam percabangan menggunakan if dan switch, kemudian yang ketujuh perulangan menggunakan for dan do while. Ya, tadi kita menggunakan do while dan for. Dan yang terakhir 8 adalah file i/o menggunakan off stream dan if stream. Nah, dengan konsep tersebut program ini menjadi lebih terstruktur, mudah dipelihara dan mudah dikembangkan untuk fitur yang kompleks di masa depan. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang bagus. Terima kasih.